koleksi dan kombinasi. Jadi materi PPT-nya sudah saya posting di My Classroom. Sudah diambil belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah bisa diambil ya? Oke. Kemarin kan sudah kita bahas macam pembahasan algoritma kombinatorik ya, mulai dari problem ada tidaknya suatu pola, kemudian yang kedua adalah counting, kemudian yang ketiga adalah masalah optimization. Nah, sekarang kita masuk ke counting-nya itu. Counting dalam kombinatorik. Nah, ada prinsip dasar dalam counting. Itu nanti prinsip dasar perkalian dan prinsip dasar penjumlahan. Yang pertama, definisi 21. Sudah definisi dulu tentang partisi. Sebentar, ini jangan-jangan saya salah ini. Salah file, enggak. Oke. Ya, partisi dari sebuah himpunan S adalah sebuah koleksi S1, S2, SM, dengan SI itu merupakan himpunan bagian dari S besar, sehingga setiap elemen dari S besar tepat dalam satu himpunan SI. Sehingga karena setiap elemen di dalam S besar tepat berada dalam satu himpunan SI, maka union dari S1 union S2 untuk itu himpunan kosong, ada intersection. Oke, gambarannya demikian. Jadi kalau kita punya himpunan S, ini kita partisi S1, S2, mungkin dulu kalau yang matematik diskritnya di kelas saya sudah menjelaskan cukup 3 dan seterusnya sampai yang luar ini. Jadi di partisi S itu dibagi-bagi, ada sub-sub himpunan, subset dari S, SI itu. Tapi masing-masing tidak ada irisannya atau irisannya kosong. Itulah yang disebut dengan partisi. Tapi S1, union S2, union S3, union SM itu sama dengan S itu sendiri. Maknanya apa? Nggak ada satupun elemen dari besar ini yang berada di luar dari. Nah, sekarang himpunan bagian S1, S2, SM itu disebut dengan blok. Sebutannya blok atau bisa disebut part, bagian dari sebuah partisi. Jadi, nah, tolong dibedakan ya, partisinya sendiri apa? Ada yang bisa menjawab partisinya sendiri apa itu? S1, S2, SM itu disebut blok. Tadi kan kita mendefinisikan tentang partisi ya.
Nah, sekarang partisinya sendiri apa? Partisinya itu ya koleksi ini semua. Oke, S1, S2, S3, SM. Ini pakai istilah koleksi ya, kelompok kumpulan untuk membedakan dengan istilah himpunan. Sehingga partisi itu tidak harus ditulis dengan notasi himpunan. Ya. Nah, banyaknya objek dari sebuah himpunan S, itu nanti kita nyatakan dengan simbol kardinal S itu, atau simbolnya sama dengan harga mutlak ya, harga mutlak S, itu menyatakan kardinal S atau ukuran dari S, itu banyaknya elemen yang ada di S. Nah, sekarang definisi kedua. Nah, tentang yang disebut dengan prinsip penjumlahan. Ini materi ini yang buat Pak Daryono. Kalau Pak Daryono suka memakai istilah penambahan. Kalau saya prinsip penjumlahan. Andaikan bahwa sebuah himpunan S besar itu kita partisi dalam S1, S2, dan PSM. Kemudian banyaknya objek di S dapat ditentukan dengan banyaknya objek dari setiap blok S1, S2, sampai SM itu. Kemudian kalau kita menjumlahkan banyaknya elemen pada blok-blok itu, banyaknya elemen di S1, S2, dan SM itu sama dengan banyaknya elemen di S. Kalau gambaran sebelumnya tadi ya, gambaran sebelumnya tadi kan S kita partisi S1, S2, SM. Ya berarti banyaknya elemen di S itu sama dengan banyak elemen di sini, tambah ini, tambah ini, tambah. Ya. Karena tidak ada satupun elemen di S besar ini yang berada di luar SI. Nah, jika himpunan S1, S2, SM itu diperbolehkan saling bertumpuan, intersection, maka sebuah prinsip yang lebih mendalam yaitu prinsip inklusi eksklusi itu dapat digunakan untuk menghitung banyaknya objek di dalam S, di mana untuk inklusi eksklusi itu nanti kita bahas tersendiri di dalam sebuah bab yang ada di belakang tentang prinsip inklusi eksklusi. Ambil contoh dulu. Contoh 21. Andaikan kita ingin mendapatkan banyaknya mata kuliah berbeda yang ditawarkan oleh ITS, kita partisi mata kuliah sesuai dengan jurusan di mana mereka mendaftar. Jadi seluruh mata kuliah di ITS, kemudian kita partisi per jurusan. Jika diketahui tidak terdapat daftar yang bertumpukan, artinya nggak ada mata kuliah, memang mata kuliah itu ada yang sama, jurusan satu dengan yang lain, biasanya kodenya berbeda. Kita asumsikan nanti dengan contoh demikian ini kalian bisa bingung karena di ITS itu ada mata kuliah UPMB ya, di mana UPMB itu setiap jurusan ya ada itu. Anggaplah nggak ada itu UPMB-nya, mata kuliah non UPMB lah ya. Mata kuliah non UPMB, ITS itu dipartisi berdasarkan jurusan. Di sini asumsinya, maka jika diketahui tidak terdapat daftar yang bertumpukan, interseksinya karena maka banyaknya mata kuliah yang ditawarkan oleh ITS itu sama dengan banyaknya mata kuliah yang ditawarkan oleh jurusan 1, jurusan 2, sampai jurusan terakhir. Nah, sebuah formulasi yang lain dari prinsip penjumlahan
yaitu masalah pemilihan seperti berikut ini. Jika sebuah objek dapat dipilih dari sebuah file dalam P cara, sebuah objek dapat dipilih dari sebuah file dalam P cara, dan juga sebuah objek dapat dipilih dari sebuah file yang lain dari Q cara, maka pemilihan satu objek yang dipilih dari salah satu di antara dua file tersebut dapat dilakukan dalam P plus Q cara. Ini gampangnya gini aja. Kalau saya punya ini wadah satu, katakan kotak boleh ya, dan kotak dua, di mana kotak satu itu memuat bola sebanyak P, sedangkan kotak dua memuat bola sebanyak Q, maka banyak cara memilih bola dari kotak satu itu ada P buah kan. Banyaknya cara untuk memilih bola pada kotak dua ada Q buah. Nah sekarang banyaknya cara memilih satu bola dari kedua buah kotak ini ada P plus Q. Nah, itu yang disebut sebagai kaidah penjumlahan. Contoh, seorang mahasiswa ingin mengambil satu mata kuliah pilihan, yaitu sebuah mata kuliah pilihan matematika atau sebuah mata kuliah biologi, tetapi tidak keduanya. Jadi salah satu matematika atau biologi. Jika terdapat 4 mata kuliah matematika dan 3 mata kuliah biologi yang tersedia, maka mahasiswa itu dapat memilih satu mata kuliah pilihan itu sebanyak berapa? Ya, 4 plus 3. Itu yang disebut dengan prinsip penjumlahan. Berikutnya adalah prinsip perkalian atau multiplication principle. Jika S adalah sebuah himpunan pasangan terurut A, B, jadi S ini adalah himpunan pasangan terurut A, B dari objek, di mana objek pertama A dipilih dari sebuah himpunan berukuran P, dan untuk setiap objek pemilihan dari objek A terdapat Q pilihan untuk objek B, maka ukuran dari S adalah P kali Q, yaitu kardinal dari S sama dengan P kali Q. Jadi S itu gini, jika S adalah himpunan pasangan terurut A, B, ini. Nah sekarang di mana objek pertama A itu diambil dari sebuah himpunan yang berukuran P. A itu diambil dari sebuah himpunan, di mana himpunan A ini berukuran P. Banyaknya elemen ada P. Jadi A1, A2, A3 sampai AP. Nanti kalau AI berarti A aja lah. Dan B-nya dari B, di mana B itu banyaknya elemen adalah Q. Maka banyaknya elemen di S ini adalah P kali Q. Kalau di matematik diskrit dulu, kalian pernah lihat ini. Kalau saya punya himpunan A, katakan elemennya 3, saya punya himpunan B, katakan elemen 2, maka kalau saya buat A cross product B, ini hasilnya kan gini.
A kecil, B kecil, di mana A kecil itu anggota A besar dan besar. Kan dengan ini, dikaitkan dengan ini, dikaitkan dengan sana, dengan ini, sebanyak 3 kali 2. Nah, kalau banyaknya di sini adalah macam pilihan A itu ada sebanyak P buah, B sebanyak Q buah, maka di S besar itu adalah P kali Q. Nah, prinsip merupakan konsekuensi dari prinsip penjumlahan. Misal A1, A2 sampai AP adalah P pilihan berbeda untuk objek A yang berada di sebelah kiri ini. Objek A. Sedangkan kita partisi S itu ke dalam S1, S2 sampai SP, di mana SI adalah himpunan pasangan terurut di dalam S, dengan objek pertama adalah AI, di mana I-nya 1 sampai P, maka ukuran masing-masing dari SI adalah Q. Jadi menurut prinsip penjumlahan ya kardinal S1 tambah kardinal S2 tambah kardinal SP. SI-nya masing-masing Q. Maka sebanyak P kali Q. Nah, sekarang bentuk lain. Bentuk lainnya. Ungkapan dalam bentuk lain. Ini masih prinsip perkalian juga. Jika sebuah kejadian pertama itu mempunyai P hasil yang mungkin dan tidak masalah apa hasil dari kejadian pertama, sebuah kejadian kedua mempunyai Q hasil yang mungkin, maka jika kedua kejadian itu dikerjakan secara berurutan, maka banyaknya hasil itu ada P kali Q. Contoh, yang gampang aja. Kalau saya punya uang koin, kan ini 100 rupiah, pasti di baliknya sana merupakan gambar. Di sini angka, sebaliknya gambar. Kalau koin ini saya lempar, ada berapa kemungkinan kejadian? 2. 2, Pak. Bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Ada 2 kejadian. Katakan P sama dengan 2 ya. Kemudian di sisi lain, kalau saya punya dadu, dadu sudah barang tentu, maka kemungkinan kejadiannya ada berapa? 6, Pak. 6. Jadi Q-nya ada 6. Nah, sekarang kalau kedua objek ini, uang dan dadu ini saya lempar bersama-sama, maka bisa jadi muncul angka 100 dan muncul dadunya 1, bisa jadi di sini muncul gambar, dadunya 1, bisa jadi angka 100 tapi dadunya muncul 2, bisa jadi ini 103. Oleh karena itu kalau ini kedua kejadian ini dilempar bersama-sama, maka banyaknya kejadian adalah 2 kali 15. 6. 6. 14. P kali Q. Nah, inilah yang disebut dengan aturan perkalian. Ini contoh. Seorang mahasiswa mengambil 2 mata kuliah. Yang pertama, pertemuannya di salah satu dari 3 jam di pagi hari, bisa
jam 7, jam 9, jam 11, gitu. Dan yang kedua, pertemuannya di salah satu dari 4 jam di siang hari, maka banyaknya jadwal yang mungkin untuk mahasiswa ini ambil dua mata kuliah ya. Artinya satunya pagi, satunya sore. Maka banyaknya kejadian atau kemungkinan memilih mata kuliah itu pasangan mata kuliah antara pagi dan sore ada sebanyak 3 kali 4. Contoh lagi, kapur tulis disediakan dalam 3 panjang berbeda dan 8 warna berbeda, 4 diameter berbeda. Jadi panjangnya itu ada 3 macam panjang, 5 cm, 6 cm, 7 cm, sedangkan warnanya itu ada 8, warna pelangi plus 1. Kemudian diameternya, besarnya kapur itu, bulatannya itu ada 4 macam, ada yang bulatan kecil, bulatan agak besar, ada 4 macam. Maka berapa banyaknya jenis kapur tulis yang berbeda. Bisa jadi kapur 5 cm dengan warna putih, diameternya diameter D1. Bisa kapur 5 cm, warna putih, diameter D2, dan seterusnya. Maka ini adalah kejadian pertama tentang panjang kapur itu ada 3 macam. Kejadian kedua warna kapur itu 8 warna, sedangkan diameternya 4. Kalau ini terjadi bersamaan, ya tinggal 3 kali 8 kali 4. Ya. Oke. Contoh berikutnya. Banyaknya cara seorang pria, seorang wanita, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan dapat dipilih dari 5 pria, 6 wanita, 2 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Jadi ini ada 4 kejadian secara bersamaan. Prianya 5, 6-nya, wanitanya 6, anaknya 2, anak laki-lakinya, anak perempuannya 4. Maka banyaknya cara untuk memilih seorang pria, seorang wanita, seorang laki-laki, dan seorang anak, dan seorang perempuan, maka ada sebanyak 5 kali 6 kali 2 kali 4. Contoh lagi. Ini banyak contohnya. Tentukan banyaknya bilangan bulat positif yang merupakan faktor dari bilangan 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 2 kali 11 pangkat 7 kali 13 pangkat 8. Ya, jelas-jelas di sini angka 3-nya ada. Angka 3-nya ada berapa? Ada 4 ya. Angka 5-nya ada 2. Halo. Angka 11-nya ada 7. Angka 13-nya ada 8. Ditentukan banyaknya bilangan positif yang merupakan faktor dari bilangan. Ya bisa. Banyaknya bilangan bulat positif yang merupakan faktor dari bilangan. Kan bisa 3 saja. Bisa 3 pangkat 2. Bisa 3 pangkat 3. Bisa 3 pangkat 4. Ya. Artinya bisa 3, bisa 9, bisa 27, bisa 81. Bisa juga
bisa juga 25, bisa juga 11, bisa juga 141, bisa juga 13, dan seterusnya sampai 13 pangkat 8. Bisa juga bilangan itu 3 kali 5. Gitu kan? Bisa juga 3 kali 11, 3 kali 11. Bisa juga 9 kali 5, 9 kali 11. Ya. Oh, oke, bentar aku sini. Sehingga bisa ini sendiri, bisa ini kali ini, bisa ini kali ini, bisa ini kali ini. Dan seterusnya. Sehingga berlaku hukum perkalian. Berikutnya contoh lagi. Berapa banyaknya bilangan yang terdiri dari dua yang tidak nol? Maksudnya apa ini? Berapa banyaknya bilangan yang terdiri dari 2 digit? 2 digit, misalkan gini. 1, 2, ini kan bilangan 12. Terdiri dari 2 digit, 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 berbeda, ya. Atau bilangan 47. Nah, 47. Terdiri dari digit 4 dan digit 7. 4 dan 7 berbeda. Ya. Berapa banyak bilangan terdiri dari 2 digit yang mempunyai digit berbeda dan tak nol, nggak boleh nol. 10 nggak boleh, 1 nggak boleh. Jadi objeknya ada berapa? Yang bisa mungkin ya kalau nggak 1 ya 2, ya 3, ya 9 gitu ya. Ini mau ditata dalam 2 tempat, 2 digit. Maka banyaknya peluang untuk masukkan ke sini, banyaknya kemungkinan ada 9 cara. 1 sampai 9. Nah, digitnya harus berbeda. Setelah ada bilangan 1 masuk sini, di sini tinggal kemungkinannya 8 karena sudah 1 masuk sini. Di sini 8 cara, maka totalnya ini adalah 2 buah kejadian secara bersamaan, ya tinggal 9 kali 8. Ya. Ada lagi prinsip pengurangan. Misalkan A adalah sebuah himpunan, dan misalkan U adalah sebuah himpunan yang lebih besar yang memuat A. Dan di sini dimisalkan A bar itu sama dengan himpunan dengan elemen X, anggota U, di mana X bukan anggota A. Jadi kalau digambarkan ini ya. Misal kita punya A, kemudian kita punya U, ini U, dan kita punya A bar ini adalah di luar U, di luar A, sorry. Ini X, di sini A bar itu anggotanya X, di mana X itu anggota U, tapi X bukan anggota A. Atau sering disebut dengan A bar itu adalah komplement relatif terhadap U. Komplement relatif A terhadap U.
Nah, selanjutnya kardinal A itu yaitu banyaknya objek dalam himpunan A yang diberikan oleh aturan kardinal A itu sama dengan kardinal U dikurangi kardinal. Jadi A itu termuat dalam U, di luar A juga ada elemen, di mana elemen di luar A itu disimbolkan abad. Semua anggota U yang tidak di A. Ya, berarti banyaknya elemen di A itu, banyaknya elemen yang ada di dalam ini. Sudah berangkat banyaknya elemen yang ada di U, dikurangi banyak elemen yang ada di abad. Ya. Ini yang disebut dengan prinsip subtraction. Nah, nanti ini dengan prinsip ini bisa membuat simpel perhitungan juga. Kalau untuk menghitung A sendiri sulit, kita lihat ternyata kalau menghitung abar itu lebih mudah, maka kita hitung abar aja. Sehingga kalau banyaknya di abar ketemu, banyaknya di A ya tinggal banyaknya di U dikurangi banyaknya abar. Contoh. Contoh 28. Kata kunci atau password dari sebuah komputer yang terdiri dari 6 string simbol yang diambil dari digit 0, 1, 2, 9 dan juga diambil dari huruf kecil A, B, C sampai Z. Jadi passwordnya itu panjangnya 6, tapi bisa kombinasi antara huruf dan angka. Berapa banyaknya kata kunci komputer tersebut yang memuat pengulangan simbol. Yang ditanya itu password tapi yang ada simbolnya itu berulang. Kalau semua kombinasi kira-kira ada berapa? Semua kombinasi angka dan huruf, angkanya itu ada 10 macam, hurufnya itu ada 26 macam, A kecil sampai Z kecil. Pokoknya saya membuat panjangnya password itu 6, bisa 00000 sebanyak 6, bisa 1111, bisa A sebanyak 6, bisa juga 012345, bisa 012344A dan seterusnya. Nah, ini yang ditanya, berapa banyak khusus password yang ada memuat pengulangan simbol. Misalnya 00 1234 itu ada pengulangan 0. 011 234 ada pengulangan angka 1. A sebanyak 6 ada pengulangan A. Yang ditanya yang berulang saja ada berapa? Di sini pokoknya kalau semuanya, karena kita membuat password sepanjang 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemungkinan di kotak pertama ini kan boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh Z, kan? Berarti ada berapa banyak kemungkinan yang masuk sini? Ada 36. Karena boleh berulang, yang masuk sini juga ada 36. Dan seterusnya di sini juga 36. Di sini juga 36. Maka banyaknya password yang panjangnya 6, boleh berulang, boleh tidak berulang, itu ada sebanyak 36 pangkat 6. Misalnya 36 pangkat 6. 36 kali 36. Ada sebanyak 2 miliar sekian itu.
Nah, sekarang yang mudah itu kan gini, menghitung banyaknya password, tapi tidak ada pengulangan. Itu jadi mudah. Kita misalkan, ini dibuat sekalian ini ya. Misalkan himpunan A itu himpunan A adalah himpunan apa? Himpunan password misal himpunan A adalah himpunan password yang memuat pengulangan simbol. Nah, ada 00, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada khusus A itu yang pengulangan simbol. Maka ABAR adalah ya himpunan password yang tidak memuat pengulangan simbol. Gitu ya. Di luar A itu himpunan password yang tidak memuat pengulangan simbol. Nah, di sini lebih mudah menghitung ABAR daripada A. Jadi ABAR-nya itu, kalau misalkan angka 0 sudah masuk sini, ini kotak posisi huruf ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-6. Peluangnya untuk kotak pertama, yang ambil 0, atau 1, atau 2, atau 9, atau A, atau Z. Ada sebanyak berapa? 36. Kemudian kotak kedua, katakan 0 sudah diambil di sini, berarti di sini kan nggak boleh kan? Berarti objeknya tinggal 35. Sudah diambil 2, tinggal 34. Dan seterusnya, 34, 33, 32, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini terjadi bersamaan, tinggal kalikan, 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 kalikan. Nah, ini adalah banyaknya elemen yang ada di ABAR. Nah, tadi yang ditanya apa? Banyaknya elemen yang ada di A. Ya, tinggal banyaknya elemen yang ada di U dikurangi banyaknya elemen yang ada di ABAR. Itu saja. U-nya 36 pangkat 6 dikurangi 36 kali 35 kali 34 enggak, gitu aja. Karena kalau kita menghitung langsung ABAR itu jadi sulit. Kalau langsung menghitung langsung A sulit. Lebih mudah menghitung ABAR. Oke. Ada prinsip penjumlahan, prinsip pengurangan, dan berikutnya adalah prinsip pembagian. Nah, dalam prinsip pembagian, pada definisi 2.5 itu, misalkan S adalah sebuah himpunan beringga yang dipartisi ke dalam K blok. Jadi S ini himpunannya beringga, dipartisi sebanyak K buah. Ya. Misal S sebuah himpunan beringga yang dipartisi ke dalam K blok dalam sebuah cara
sehingga blok memuat objek yang banyaknya sama. Ini banyaknya elemen di S1, ini S ya. Banyaknya elemen yang ada di S1, S2, SK gini. Memuat objek yang banyak sama, maka banyaknya blok di dalam partisi diberikan oleh aturan sebagai berikut. Jadi katakan ini banyaknya masing-masing adalah N gitu ya, N sama. Banyaknya elemen di S1, S2, S3, SK sama dengan N semua. Kalau kita mengetahui banyaknya elemen yang ada di S, katakan kita simpulkan dengan kardinal dari S, maka banyaknya blok ini, K ini, itu sama dengan banyaknya elemen yang ada di S dibagi banyaknya elemen di setiap blok ini. Karena setiap blok sama N, maka ya K itu sama dengan banyaknya elemen yang ada di S dibagi dengan N. Di mana N adalah banyaknya objek dalam sebuah blok. Karena sama semua ya. Oke, contoh 29. Terdapat 740 burung merpati dalam sekumpulan rumah burung merpati. Kumpulan rumah burung merpati ya. Burung merpati yang 740, sekumpulan rumahnya kita belum tahu berapa ini. Jika masing-masing rumah burung merpati itu berisi tepat 5 merpati, masing-masing kota isinya pas 5 burung, maka banyaknya rumah ya tinggal 740 dibagi 5 gitu aja ya. Ini yang disebut dengan prinsip pembagian. Ini kelihatannya definisinya sederhana sekali, jelek, tapi nanti banyak manfaat untuk dipakai dalam penghitungan atau konteks. Oke, contoh 210. Misalkan Anda ingin memberi bibi Anda sekeranjang buah-buahan. Di dalam lemari es Anda telah ada 6 jeruk dan 9 apel. Kesepakatannya adalah harus sedikitnya 1 biji apel buah-buahan dalam keranjang. Harus sedikitnya 1 biji buah-buahan di dalam keranjang, minimal 1 ya. Atau keranjang tidak boleh kosong, antara ini. Berapa banyak keranjang buah-buahan berbeda yang mungkin, berapa macam kemungkinan memberi kepada si bibi itu buah-buahan dalam keranjang. Di mana ya bisa jadi hanya terdiri dari sebuah apel, sebuah jeruk, 2 buah jeruk, 2 buah apel, atau apel dan jeruk. Nah ini ada berapa banyak? Nah, ini udah ada solusinya ya. Jika kita abaikan kesepakatan bahwa keranjang tidak boleh kosong, seandainya itu keranjang boleh kosong ya, maka terdapat 7 pilihan untuk memilih jeruk. Boleh jeruknya itu 0, jadi tanpa jeruk, boleh 1, boleh 6. Sedangkan apelnya, ya boleh nggak ada apel, boleh ada 1, boleh 2, boleh 9. Jadi ada 10 kemungkinan. Dalam setiap keranjang itu kalau keranjangnya boleh kosong. Nah, kalau dengan prinsip pengalian, maka ini keranjang apel. Nah, apel keranjang ini mau diisi antara jeruk dan apel, gitu.
Kalau kita andaikan keranjang ini boleh kosong sama sekali, bisa jadi ini 0 jeruk, ini 0 apel, gitu ya. Bisa 1 jeruk, 0 apel, bisa 2 jeruk, 0 apel, bisa 6 jeruk, 0 apel, bisa 0 jeruk, 1 apel, bisa 0 jeruk, 2 apel, dan seterusnya. Nah, kalau keranjangnya boleh 0, nah, maka itu ada berapa banyak? Ya tinggal ini macamnya 7, ini macamnya 10. Ya tinggal 7 kali 10. Nah, 70 macam keranjang. Tapi keranjangnya bisa kosong. Nah, ada yang ditanya tadi, berapa banyak keranjang buah-buahan? Apabila kesepakatannya adalah harus sedikitnya 1 biji buah-buahan. Ya. Nah, ini kalau total semuanya. Punya. Nah, pengurangan dengan banyaknya keranjang yang kosong, keranjangnya kosong sama sekali, ya nggak ada jeruk, nggak ada apel, ada berapa banyak keranjang kosong? Hanya ada 1. Maka yang ditanyakan tadi, ya tinggal semua keranjang boleh kosong, dikurangi dengan keranjang yang kosong. Nah, maka sama dengan 69. Dan 69 ini adalah banyaknya keranjang yang minimal berisi 1 objek buah-buahan. Nah, untuk masalah counting, menghitung pola. Sebagian besar mempunyai tipe 1 atau 2. Menghitung banyaknya pengaturan berurutan atau pemilihan berurutan dari objek. Berurutan di sini boleh tanpa pengulangan atau boleh dengan pengulangan. Atau macam kedua, menghitung banyaknya pengaturan tidak berurutan. Artinya dibulak-balik boleh ya. Tanpa pengulangan objek atau dengan pengulangan objek. Ini hanya sebagian besar tipe, tidak harus semuanya begini. Oke, berikutnya adalah himpunan ganda. Sebelumnya kita berbasis pada set saja, himpunan. Kalau kita bicara pada himpunan saja, set, kan kita punya set A, ini kalau set biasa, tidak boleh ada objek yang sama dalam satu himpunan. Semua objek ini harus berbeda. Dan hanya 1. Itu kalau set aturan di dalam set biasa atau definisi dalam set biasa. Nah, berikutnya kita ke multiset. Kalau dalam multiset, boleh ada elemen yang sama muncul beberapa kali. Contohnya di sini, M. Itu ada elemen A, ada A, ada A. Jadi elemen A itu muncul 3 kali. Itu boleh kalau dalam multiset. Elemen C muncul 2 kali, elemen D muncul 4 kali. Nah, yang demikian ini kita sebut sebagai multiset atau himpunan ganda. Nah, nanti ringkasnya, ini dapat ditulis ringkas menjadi gini. 3 titik A maknanya A-nya itu ada sebanyak 3, 1 titik B, B-nya hanya ada 1, 2 titik C, C-nya ada 2,
4 titik D, D-nya ada 4. Nah, bilangan 3, 1, 2, 3, 4 ini itu dinamakan pengulangan keanggotaan ya, dari himpunan M. Jadi sebuah himpunan biasa adalah himpunan masing-masing. Dan biasa tadi set itu kalau masing-masing elemen. Nah, sekarang ya ini. Ya. Ini babnya saya sambil menguji Zoom di PC saya. Karena biasanya bermasalah, ini tak uji. Sekarang kok belum ada masalah dari tadi. Mudah-mudahan memang sudah nggak ada masalah. Berikutnya, pengaturan atau pemilihan objek di mana satu, kalau urutannya diperhatikan, maksudnya ya, urutan objeknya itu di pertama atau kedua atau ketiga itu diperhatikan, maka itu disebut permutasi. Contohnya gini, A itu berada di urutan pertama, B berada di urutan kedua. Saya punya satunya lagi, B urutan pertama, A urutan kedua. Nah, urutan berarti ini A, B, dan BA nggak sama karena urutan diperhatikan kan gitu. Bahwa pola pertama AB, pola kedua BA. Ini dianggap dua pola yang berbeda karena A yang ke atas itu A berada di urutan pertama, B kedua, sedangkan yang bawah B di urutan pertama, A urutan kedua. Kemudian ada juga pengaturan yang kedua, yaitu urutan tidak diambil sebagai pertimbangan. Artinya urutan tidak diperhatikan. Nah, kalau urutan tidak diperhatikan namanya kombinasi. Kalau saya punya urutan A, B, dan urutan B, A, ini dianggap sama. A-nya di urutan pertama atau di urutan kedua, kita anggap sama aja, urutan nggak diperhatikan. Maka yang seperti ini kalau kita menghitung, ini berarti 2 dihitung 1 kan gitu ya. Karena dianggap sama. Yang demikian ini dinamakan kombinasi. Contoh. Contoh 11. Berapa banyaknya bilangan ganjil antara 1000 dan 9999 yang mempunyai digit berbeda. Bilangan ganjil yang mempunyai digit berbeda. Bilangan ganjil itu ya pasti belakangnya kalau nggak angka 1, angka 2, angka 3, atau angka 579 ya. Kalau paling bilang angka paling belakang itu adalah angka-angka ganjil 1359, maka bilangan itu bilangan ganjil ya, contohnya 17 ya, 37, 45, semuanya ganjil. Karena berakhir dengan 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 9. Bentar ya. Ini tadi mau ditanya apa nih? Berapa banyaknya bilangan ganjil antara 1000 sampai 999. Jadi berapa ini? 4 tempat ya. Nah, ini. Bilangan ganjil antara 1000 sampai 9999. Suatu bilangan ini boleh angka perulangan, boleh tidak? Boleh ya, karena angka. Nah, di belakangnya ini
kemungkinannya ya ini 1, atau 3, atau 5, atau 7, atau 9. Berarti ada sebanyak berapa? Ada 5 cara. Nah, kemudian karena antara 1000 sampai 99, di depan ini 0 enggak boleh. 0 enggak boleh ini. Ya kemungkinannya ya hanya 1, biar lebih dari 1000, atau 2, sampai terakhir 9. Berarti di sini berapa cara ini? Di sini ada 9 cara. Sedangkan di sini boleh nggak 0? Misalkan 1001, itu kan juga ganjil ya. Jadi yang kotak tengah 2 ini boleh, angka 0 boleh, sampai 9. Berarti ini ada 10, ini ada 10 cara. Sehingga banyaknya bilangan ganjil yang mungkin mulai dari 1000 sampai 999 adalah ya tinggal ini yang pertama tadi berapa? 9 kali 10 kali 10 kali 5. Ini semua bilangan ganjil ya, Pak ganjil. Tadi yang ditanya yang mempunyai digit yang berbeda. Mempunyai digit yang berbeda. Kalau ini digitnya boleh sama. Contohnya ini 1001. Ya. Jadi angka satunya boleh ternyata muncul 2 kali, nolnya muncul 2 kali. Ini kalau boleh ada pengulangan, ada sekian banyak. Seluruh bilangan ganjil antara 1000 sampai 999. Nah, sekarang kalau yang ada batasan mempunyai digit berbeda. Mempunyai digit berbeda, misalkan sini yang jelas pasti itu ini 5 ya, 5. Katakan sudah ditaruh di sini angka 1, maka di sini nggak boleh angka 1, ini nggak boleh angka 1, ini nggak boleh angka 1. Sehingga problem ini, karena belakangnya ini sudah pasti 1, 3, 5, 7, 9, maka nanti ini kemungkinannya ini 1, ini 3, sampai 5, 7, 9. Berarti ada 5 macam gini. Ya. Macam ini. Sekarang saya ambil 1 aja, nanti tinggal kalikan 5. Nah, digitnya harus berbeda semua. Di sini boleh 1, nggak boleh 0, sampai 9. Kalau salah satu angka sudah dipasang di sini, maka kemungkinannya di sini itu tinggal 0 sampai 9, tapi satu angka sudah diambil di sini, nggak boleh. Berarti ada berapa ini? Ada 9 macam ya. Ada 9 macam. Sorry, ada. Tapi di sini tadi sudah ini sudah ada angka ganjil 1. Bentar, ini gimana ngitungnya? Nah, kalau jawabannya ini apa? 5 kemungkinan di digit terakhir, 8 kemungkinan angka pada posisi ribuan, di sini tinggal 8. Kenapa 8? Karena sudah diambil di satuannya, Pak. Sudah diambil satuan di sini ya, tinggal 1 sampai 9. Oke, betul. Di sini 8. Jadi ini tadi 9 salah, ini tinggal 8. Tinggal 8. Kemudian yang posisi ratusan, karena diambil di sini 1, di sini 1, ini ada 10, maka tinggal 8 juga. Tadi salah.
Kemudian yang posisi puluhan di sini nih, kotak sini posisi puluhan. Ya sudah diambil sini satu, sini satu, sini satu. Sini 7. Berarti banyaknya ya tinggal 8 kali 8 kali 7 kali yang satunya 5. Ini kalau digitnya harus berbeda. Kalau digitnya boleh berulang yang atas, ada sebanyak ini 2.240 buah angka ganjil mulai dari 1000 sampai 999 yang digitnya berbeda semua. Ya. Kalian banyak juga ya. Ya. Kali ini sampai ini dulu aja, nanti permutasinya kita bahas berikutnya ya. Dan yang latihan tadi menjadi tugas baca. Ini banyak sekali, untuk contoh latihan ini tugas baca. Baik, saya sambil cek absennya tadi. Absennya tadi ya. Muhammad Ardi, masih ada nggak? Ada, Pak. Nggak ada? Saya Pak, ada Pak. Ada? Ada Pak. Ada. Memang harus sekali-sekali dicek ini. Ini Ardi ya? Nggih Pak. Ahmad Rijal. Ada, Pak. Ada. Berikutnya Alfatoni Nugroho Putro. Hadir, Pak. Mana wajahmu? Biar aku kenal juga. Hadir, Pak. Ya. Biar hafal. Alfian Putra Ramadan. Alfian Putra Ramadan, udah? Nggak ada. Misalnya saya pindah A ya. Dinda Anissa. Hadir, Pak. Dinda Anissa. Hadir, Pak. Hadir, oke. Kemudian Ika Putri Nur Aziza. Hadir, Pak.
Nah, Ika Putri. Ya. Nanti berikutnya kalau pakai kaos juga pakai kaos yang ada kerahnya ya, minimal itu. Saya juga berusaha pakai baju. Ika Putri sudah. Nyoman Wira Sasmita. Ya, Pak. Ya. Oke. Pande Putu. Hadir, Pak. Velia Cahaya. Itu cewek ini ya. Iya. Oke. Cahaya Fortuna. Cahaya Keberuntungan. Iya. Amin. Putu Erika Rahayu Ningrum. Hadir, Pak. Oke. Nyuman, Putu. Banyak dari Bali sudah. Iya, Pak. Kebetulan. Kebetulan. Rista Rosdianawati. Hadir, Pak. Hadir. Mana? Tidak menampakkan diri. Videonya sudah saya nyalakan, Pak, tapi kayaknya sinyalnya jelek, Pak. Oh ya udah. Teresia Nikus Paningrum. Hadir, Pak. Oke. Laila Rizky Amalia. Hadir, Pak. Laila dan Zahra Nur Alifah. Hadir, Pak. Muhammad Alvin Zidane Rahman. Hadir, Pak. Mohon maaf. Oke. Zidane. Iya, Pak. Ya. Oke. Aulia Safitri. Hadir, Pak. Sutam Putri. Hadir. Hadir. Jabriela Mayfinita Wibawanti. Mana tak tampak? Hadir, Pak. Hadir, oke. Muhammad Ahnaf Amrullah. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Tak tampak wajahmu? Tampak, Pak. Nah, baru nampak ini. Oke. Erliana Tri Damayanti. Hadir, Pak. Hadir. Rizky Eko Prasetyo. Hadir, Pak. Mana Rizky? Iya, Pak. Hadir, Pak. Oke. Torik Afa Faisal Muhammad. Hadir, Pak. Torik Afa. Oke. Ridho Nur Rahman Wijaya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mana? Dirimu kok nggak tampak? Udah, Pak. Udah, ini Ridho Nur ya. Febrianti Silviana Saputri. Hadir, Pak. Hadir. Febrianti, berarti kamu lahir bulan Februari paling ya. Iya, Pak. Iya, Bri? Iya, Pak. Cocok. Aurel Doroti Madu. Hadir, Pak. Aurel itu kan anaknya Krisdayanti ya, betul? Bukan, Pak. Bukan. Yang ini bukan. Bukan. Anugerah Arif Yahya Lubis. Mana? Oke. Nama tak nambah kan mereka gemuk gitu.
Eirene Juwita Ningtyas Pamela. Hadir, Pak. Eirene. Bibatul Azkiyah. Hadir, Pak. Mana? Tak tampak. Udah nyala videonya. Oke. Aldi Ibnu Abbas. Hadir, Pak. Oke. Admiral Nelson Samuel. Hadir, Pak. Hadir ya. Kok gemuk-gemuk ini arah-arah terus mangan terus sih. Made Asla Dela Marieta. Hadir, Pak. Hadir. Ini dari Bali lagi, banyak ya dari Bali ya. M. Prima Teguh Ali Frianto. Saya, Pak. Hadir. Johanna Serena Alim. Hadir, Pak. Mana Johanna kok belum tambah? Di sini, Pak. Saya udah nyalain video. Oke. Mita Aurelita Wulandari. Hadir, Pak. Andre Ardiansah. Hadir, Pak. Mana tak tambah, Andre? Hadir, Pak. Hah? Halo. Hadir, Pak. Muhammad Hamzah Fiduddin. Hadir, Pak. Oke ya. Tapi yang meninggalkan ruang hanya satu tadi, siapa tadi? Alfian Putra Ramadan. Pak, mohon maaf, Pak. Ya. Itu Alfian kayaknya di chat bilang, Pak. Kalau mic-nya error tadi, Pak. Oh gitu. Iya, di chat, di room chat tadi bilang itu, Pak. Mungkin bisa di. Oke. Sudah, tidak apa-apa. Tapi tadi ada? Tadi ada kok, Pak. Saya lihat. Ada Iya, kan saya yang lihat, Pak. Ada, Pak. Ada? Ya, data anggap hadir aja ya. Baik, kita sampai di sini. Ketemu di pertemuan berikutnya ya. Oke. Silahkan, boleh live. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pasti, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.